Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Dialogips bersama saya Maratus Solikah. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bagi Anda, yaitu tips lulus Student Conference dan tips public speaking di Student Conference International Youth Innovation Summit 5 Capture Malaysia Singapura. Untuk episode kali ini, saya bersama narasumber yang sangat menginspirasi bagi Anda. Untuk mengobati rasa penasaran, mari kita kenalan terlebih dahulu pada narasumber kami. Halo Kak. Halo Kak, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Nur Aulia Keisha Mayasari. Saya biasa dipanggil Keisha dan saat ini saya seorang mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana nih Kak kabarnya setelah mengikuti student conference itu? Alhamdulillah, tentu sangat bahagia ya karena banyak sekali pengalaman yang didapat kayak gitu. Ya, sebelumnya apa sih Kak student conference itu? Jadi, Student Conference itu menurut saya adalah sebuah acara akademik yang dirancang khusus untuk melibatkan siswa atau mahasiswa yang memberikan platform bagi para peserta, baik dari tingkat sekolah maupun universitas, untuk mempresentasikan dan bertukar hasil gagasan ide kreatifnya tentunya, dan mereka ini juga ditemani oleh praktisi yang profesional. Seperti itu. Wow, berarti student conference ini itu ya Kak ya, internasional bukan hanya tingkat universitas. Iya, bener banget. Tingkat internasional yang di dalamnya tidak hanya seorang mahasiswa saja, tetapi siswa-siswa mulai dari SMA itu juga udah ada di dalamnya. Bahkan seorang-seorang yang sudah bekerja itu juga ada di dalamnya di situ karena tidak terpatok untuk seorang mahasiswa saja kayak gitu, Kak. Oh, gimana sih Kak untuk apa lulus seleksi-seleksi pasti kan banyak peminatnya ya Kak ya. Kan juga banyak pesaing yang ingin lolos dalam seleksi itu. Bagaimana sih Kakak effortnya untuk mendapatkan ini? Oke, kalau untuk lolos seleksi di acara bergengsi seperti ini ya, terutama di International Youth Innovation Summit di chapter Malaysia Singapura ini tentu membutuhkan persiapan yang matang dan juga strategi yang tepat. Nah, di antaranya kita itu harus tahu apa sih syarat dan kriteria seleksi yang dicari oleh lembaga. Mungkin seperti esai ataupun portofolio dan kita juga harus bisa memahami apa tema yang dicari dalam acara tersebut. Kita harus fokus untuk bisa mempelajari hal yang menjadi tema dalam sebuah lembaga tersebut karena lembaga tersebut itu rata-rata mencari seorang delegasi yang sesuai dengan visi misi yang diminta seperti itu. Kalau saya kemarin kan di tentang entrepreneur ya, jadi ya apapun tentang hasil seleksi, wawancara dan lain sebagainya itu akan disangkut pautkan semuanya tentang entrepreneur karena kita harus memahami apa kebutuhan dari lembaga tersebut agar hal itu menjadi poin plus tersendiri, hal itu menjadi penilaian tersendiri bagi suatu lembaga untuk bisa menarik delegasi yang menjadi awardee untuk bisa diberangkatkan, seperti itu. Oh, gitu ya Kak ya. Untuk mengetahui seleksinya atau lolosnya itu berapa hari Kak? Kalau dari waktu sejak awal untuk seleksi itu ada seleksi berkas, lalu ada seleksi tulis dan ada seleksi wawancara, lalu ada FGD itu mungkin sekitar 2 bulan. Jadi semua itu ada prosesnya gitu ya. Kalau kita di seleksi berkas lolos, baru kita bisa masuk di seleksi yang selanjutnya. Tapi kalau di seleksi yang awal-awal udah nggak lolos, kita tidak bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Dan kira-kira itu berlangsung selama 2 bulan seperti itu, Kak. Wow, cukup lumayan ya Kak waktunya. Bagaimana sih Kak perasaan Anda atau keluarga Anda ketika melihat pengumuman lulus seleksi ini tuh Kak? Oke, pertama yang saya rasakan tentunya itu kayak satu kata aja kayak impossible, kayak nggak mungkin banget ini apa beneran nih keterima kayak gitu. Dan pihak keluarga juga ada beberapa yang beneran ini keterima bisa berangkat ke Singapura dan Malaysia tentunya dengan rasa yang bahagia, senang tapi dengan rasa yang kayak tidak percaya gitu kayak takut emang bisa ke sana beneran karena kan sudah beda gitu ya Kak, udah lintas negara, udah bukan lintas pulau lagi kayak gitu. Tapi dengan rasa bahagia dan rasa takut itu yang menjadikan motivasi saya sendiri untuk bisa terus belajar 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 demi melakukan persiapan sebelum keberangkatan, seperti itu, Kak. Untuk keberangkatan itu apakah ada persiapan seperti berkas-berkasnya atau sudah dipersiapkan dari sananya Kak?
Oke, kalau untuk keberangkatannya, itu persiapannya dari pribadi, Kak. Jadi kayak paspor, tiket, dan lain sebagainya itu pribadi. Tapi kalau untuk tiket, apa, kehidupan yang ada di sana, terus kayak hotel dan lain sebagainya, itu emang dari lembaganya. Jadi kita hanya, difasilitasi di sananya. Jadi kalau untuk berangkat dan juga paspor dan lain sebagainya itu dari sini sendiri dan alhamdulillah, kemarin kan saya sudah mengurus paspor ya, jadi paspor udah lulus, jadi gak usah bingung di paspor, jadi cuman tinggal persiapan di tiketnya aja kayak gitu dan juga tentunya persiapan mental ya karena di sana kan pasti kita bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang sangat beda karakter kayak gitu. Jadi kita harus bisa bagaimana sih membawa diri ini utamanya dengan cara berkomunikasi tadi dengan public speaking yang baik karena dengan adanya public speaking yang baik kita itu akan, menjadikan banyak relasi dan banyak pengalaman nanti di sana. Tapi kalau kita diem aja, kita nggak menjemput bola, ya nantinya kita nggak bakal ada pengalaman di sana kayak gitu dan persiapan selain itu juga ada di project karena di sana kita nanti kan akan melakukan tukar gagasan, tukar ide kreatif. Nah, itu nanti bisa dipersiapkan oleh timnya masing-masing karena kita ada timnya juga yang dipersiapkan di jauh-jauh hari kayak gitu, Kak. Baik Kak, saya mau tanya terkait public speaking. Kan kita kan berbeda negara kan Kak ya. Bagaimana sih Kakak ini tuh berdiri dan mempresentasikan katanya project-project itu apakah gimana ini bahasanya kan berbeda gitu ya Kak ya? Oke, kalau di presentasi ya tentunya di bidang public speaking itu kuncinya cuma satu yaitu percaya diri. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang akan kita jelaskan, kalau kita tidak percaya diri, sepintar apapun kita, seluas apapun pengetahuan kita, tapi kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka hal itu kayak apa sih, kayak gak mungkin, gak akan terjadi kayak gitu, pesan itu gak akan nyampe. Jadi kita yang pertama yaitu harus ada rasa percaya diri dan kemarin waktu saya melakukan presentasi itu tidak diwajibkan untuk berbahasa Inggris, tapi bisa di-mix antara Indonesia dan juga Inggris karena dewan jurinya juga tentu dari Singapura dan Malaysia kayak gitu. Tapi insya Allah di dewan juri itu udah paham bagaimana tentang bahasa Indonesia karena bahasanya kan hampir mirip ya bahasa Melayu kayak gitu. Cuman kita harus bisa juga di bahasa Inggris karena beberapa pertanyaan juri juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi kuncinya adalah dipercaya diri dan juga di sebelum-sebelum kita berangkat di student conference harusnya kita juga melatih public speaking kita. Jadi gak bisa pada saat student conference terus tiba-tiba kita bisa public speaking itu nggak mungkin. Jadi kita harus bisa berlatih di sebelumnya, kita harus memperbanyak jam terbang terlebih dahulu. Kalau kita sudah merasa percaya diri dan kita sudah siap untuk berangkat, lagi-lagi itu adalah masalah mental. Kalau mental kita udah siap, ya udah kita berangkat dan kita akan bisa melakukan semuanya termasuk di bidang public speaking tadi kayak gitu. Ya, terima kasih Kak. Saya mau tanya Kak ya, bagaimana sih kesan Anda ketika mendapatkan atau mengikuti student conference di Malaysia, Singapura ini Kak? Kalau kesan saya tentunya sangat banyak sekali ya, karena saya sudah mendapatkan pengalaman yang emang belum saya dapatkan sebelumnya. Karena jujur saja ini pertama kali saya bisa berangkat ke luar negeri, utamanya kedua negara itu di Singapura dan Malaysia, tentunya ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang mungkin saya dapatkan. Lalu yang kedua yaitu adanya relasi, yang dalam hal ini relasi itu tidak seperti relasi yang saya dapatkan sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan mungkin antar lokal, antar universitas ataupun di antar negara Indonesia aja kayak gitu. Tapi kalau ini kita udah bisa dapat relasi yang antar dunia, yang internasional. Bahkan saya kemarin juga menuju ke university-university yang ada di sana, itu teman-temannya juga gak hanya dari negara asal sana. Jadi gak hanya dari Malaysia, gak hanya dari Singapura, tetapi juga ada dari kayak Afrika, Australia dan sebagainya yang berkuliah di sana. Itu kita bisa berkomunikasi langsung. Nah, itu sangat apa ya, menjadikan pengalaman yang berharga untuk bisa mendapatkan teman baru di sana. Dan juga tentunya banyak sekali hal-hal pengalaman-pengalaman baik dari wisata ataupun dari hal-hal culture-culture baru yang ada di sana yang emang saya baru tahu kayak gitu. Jadi ya kesannya tentunya sangat bahagia banget. Baik, terima kasih Kak. Apakah Kakak ini tuh adalah list atau target bagi Kakak untuk mengikuti tips lulus student conference ini Kak? Kalau dari saya, mungkin ya dari teman-teman semua yang ingin bisa keluar negeri gratis ataupun kita bisa belajar,
Intinya satu, kalian jangan sampai takut untuk mencoba. Jangan sampai takut nanti kalau aku daftar kayaknya aku nggak bisa deh karena saingannya banyak. Nanti aku gagal deh. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian udah daftar aja, ikuti alurnya dan totalitas tentunya. Fokus dan juga totalitas. Karena semua hal yang kita lakukan dengan fokus dan totalitas tanpa rasa takut gagal itu suatu saat nanti akan terkabul. Kalau boleh jujur, saya sudah kepengen sejak student conference ini sekitar hampir 2 tahun, tapi baru terlaksana di tahun ini. Karena apa? Karena nggak mungkin kita daftar terus langsung keterima. Tapi misal kita daftar dan kita tidak keterima, tapi kita langsung kayak sedih, kita gagal, kita nggak mau coba lagi. Nah itu yang salah. Karena sejatinya orang yang sukses adalah orang yang bangkit dari kegagalan tersebut kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman pengen, mungkin ya adanya banyak tips dan trik itu pasti banyak sekali. Itu tinggal gimana cara kita untuk mengeksekusinya dan jangan sampai kita kapok dengan kegagalan-kegagalan yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi kalau menurut saya ya habiskan masa gagalmu itu di masa muda saat ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi kita menghabiskan masa gagal itu gitu. Jadi kita harus bisa percaya pada diri kita sendiri bahwa buah itu nanti akan ada kepada kita entah waktunya kapan. Yang penting kita berusaha dan fokus dulu kayak gitu. Oh, terima kasih Kak. Kak, ini kan Kakak kan juga musyrifah kan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana sih Kakak ini tuh membagi waktu antara mengikuti student conference dan menjadi musyrifah, Kak? Oke, sebelumnya hal ini kayaknya hampir bertentangan ya karena kalau di student conference ini kan tentang dunia luar kayak gitu ya. Kalau sedangkan di musyrifah ini adalah di dunia permahatan atau di dunia kereligiusan kayak gitu. Tapi hal yang saya lakukan adalah saya harus bisa memindset diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukan keduanya kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih untuk memanajemen diri. Manajemen diri yang paling ampuh adalah dengan ditulis. Saya pernah menulis beberapa hal yang saya inginkan sejak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu yang mungkin tidak bisa langsung saya dapatkan pada saat itu, tetapi saya bisa dapatkan di tahun-tahun setelah ini gitu. Jadi apa yang menjadi tulisan kita, apa yang menjadi keinginan kita jika ditulis itu adalah menjadi sebuah mindset dan sebuah motivasi besar menurut saya ya untuk diri saya sendiri kayak gitu. Dan saya setiap hari itu tentunya membuat kayak tulis apa yang akan saya lakukan hari ini, besok dan selanjutnya agar apa yang terjadi di hari-hari saya itu tidak terbuang waktu yang sia-sia kayak gitu. Jadi intinya ya ditulis dan kita harus bisa memanajemen waktu itu dengan baik kayak gitu, Kak. Gimana sih Kak setelah Kakak dari Malaysia atau Singapura terus ke Indonesia, pelajaran apa yang sangat penting bagi Kakak? Oke, kalau pelajaran yang sangat penting yang pertama adalah kedisiplinan karena jujur saja ya di Malaysia dan Singapura itu tingkat kedisiplinannya itu sangat tinggi dan setelah saya dari Malaysia Singapura terus ke Indonesia itu kayak oh ternyata Indonesia ini sangat minim sekali ya tingkat kedisiplinannya mulai dari berkendara contohnya ataupun dari kayak makan, antri dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan di Malaysia dan Singapura kayak gitu. Cuman dengan adanya hal tersebut kita bisa merubah dari diri kita sendiri, kita bisa merubah dengan orang-orang terdekat kita sendiri. Bagaimana sih yang baik, bagaimana sih yang benar? Mungkin itu sih perubahan yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi dengan dari diri kita sendiri, mungkin dari cara berkendara. Kalau di jujur saja ya, kalau ada di Malaysia dan Singapura itu kalau ada lampu merah itu tidak ada suara kayak misal penyeberangan. Kalau di sini kan ada suaranya gitu ya. Kalau di Malaysia Singapura itu gak ada suaranya tapi semua kendaraan itu berhenti dan tertata dengan rapi. Nah, kenapa kalau di Indonesia itu udah ada suaranya tapi masih diterjang aja lampu merah kan itu sebuah hal yang kedisiplinannya sangat minim gitu kan di Indonesia. Nah, itu bagaimana sih bisa diterapkan? Itu kita mulai menerapkan kepada diri kita sendiri dengan bilang ke juga teman-teman terdekat kita kayak gitu. Jadi mulai rubahlah sesuatu kebaikan itu dimulai dari diri kita sendiri kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Apa sih Kak saran bagi teman-teman yang kalau punya mindsetnya tuh nggak mau ikut aku takut gagal itu gimana Kak? Oke, rata-rata sih banyak sekali generasi muda saat ini itu yang kayak aku mau ikut menggebu-gebu banget, tapi kalau udah gagal dia, alah ternyata ini cuman manipulatif, ini cuman settingan, ini cuman orang dalam gitu. Enggak, padahal semua itu saya alami
tidak hanya dari orang dalam, karena awal dulu ya, saya mendaftar sekedar cerita aja, saya mendaftar di beasiswa Eklas. Di beasiswa yang pertama saya gagal dan saya bersama teman saya, tapi teman saya kayak, "Udahlah jangan daftar lagi, itulah orang dalam," kayak gitu. Tapi coba saya harus bisa meyakinkan diri kita sendiri karena kuncinya adalah dari kita sendiri. Dan saya coba daftar lagi ternyata saya bisa diterima dan itu bukan orang dalam, tapi emang karena usaha kita sendiri, kita yang tahu bagaimana proses seleksinya, bagaimana tesnya. Kan kalau kita di awal langsung keterima kan kayak ya mungkin rezeki mungkin bisa keterima, tapi kalau emang dari kemampuan itu sangat kurang kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana tesnya, bagaimana sistem soalnya dan lain sebagainya kayak gitu. Meskipun di student conference ini juga saya dulu tes di beberapa tahun yang lalu itu juga di samping pengen diterima, tapi saya juga mencari gimana sih ini soalnya tipenya gimana, seleksinya tipenya gimana, kayak gitu. Sampai akhirnya belajar dari kesalahan dan akhirnya bisa menjadi suatu hal yang bisa berdampak positif kayak gitu. Jadi jangan sampai takut gagal dan jangan sampai buat kegagalan itu menjadi hal yang hantu bagi kita kayak gitu. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan menyemangati diri kita sendiri kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana nih sobat-sobat podcast Dialogis? Tips dan triknya jangan menyerah, kita harus bangkit dari kegagalan. Baik, terima kasih untuk Kakak Kaisya. Sangat bermanfaat sekali ini ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk sobat podcast Dialogis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.